Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore Selamat sore. semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, melihat pengeroyokan seperti ini, apa yang kemudian terfikir pertama kali di benak Kang Asep? Yang pertama kita prihatin ya ketika ada satu perbuatan dalam tanda petik dianggap, sekali lagi dianggap atau dirasa melanggar ya, dan dilakukan dengan cara perbuatan melawan hukum. Padahal belum tentu yang bersangkutan melawan hukum. Nah, sekarang ada gejala-gejala di masyarakat, dalam petik bahasa publiknya selalu pengeroyokan. Dari mulai orang pencuri, orang rampok, dibakar, dibunuh secara massal. Artinya apa? Ada emosional tercurahkan dengan cara-cara yang memang melawan hukum. Nah, kan seharusnya katakanlah ada perbuatan melawan hukum, ada pencurian, ada perampokan, ada tindak pidana, kan bukan dengan cara-cara massal gitu kan. Nah, itu yang selama ini nampak gitu kan, dan sekarang tidak kejadian kan. Sebelumnya yang menimpa aparat juga kan, ada aparat yang di daerah tertentu juga sampai meninggal. Ini yang kemarahan publik, tanda petik ya, publik yang seharusnya tidak itu dilakukan, tapi kan harusnya diserahkan kepada aparatur penegak hukum, satu. Kedua, tidak-tidaknya kan itu kan ada sesepuh atau orang dituakan atau orang bisa melerai kejadian itu. Tapi di kejadian demi kejadian ya, yang mungkin sekali lagi pemahaman saya memang ada ketidakpercayaan atau ketidakpuasan kelompok kecil masyarakat terhadap penegakan hukum yang sekali lagi dirasa oleh mereka tidak puas atau tidak sesuai keinginan mereka. Padahal itu kan belum tentu. Tapi akhirnya kelompok-kelompok tertentu tersebut dengan alasan tertentu akhirnya melampiaskan ya kesalahan terus, kemarahan tersebut dengan cara-cara perbuatan melawan hukum. Padahal itu kan siapapun juga ya, apalagi terhadap pencuri, perampok atau tidak pidana, kalau itu tidak dilakukan penegak hukum, itu pidana. Ada tindak pidana pada pengeroyokan, tapi sebelum kita membahas lebih dalam soal hukum pidananya, Kang Asep, saya akan ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, tadi disebutkan oleh Kang Asep ketika ada pengeroyokan dilakukan oleh masyarakat, oleh banyak orang, adalah sebagai bentuk ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap penegak hukum sehingga mereka melakukan main hakim sendiri. Pak Beni. Iya, saya ingin sama-sama mengulas fokus pada kasus ini ya. Peristiwanya dini hari, jam 2 dini hari, kemudian malam minggu, tapi sudah masuk hari Minggu, kemudian dilakukan oleh anak-anak muda. Kita semua tahu anak-anak muda kita kalau malam Minggu kan suka keliling, naik motor, entah itu kemudian balap motor dan sebagainya. Nah, saya melihatnya begini, teriakan maling itu menjadi jalan yang paling mudah untuk menggerakkan orang lain membantu. Dibanding dia hanya teriak, nyerempet, dia nabrak saya. Ini akan berbeda. Orang yang mendengar itu akan memaknai bahwa namanya maling mungkin mencuri mobil, sehingga dikejar sama-sama. Nah, kemudian juga perlu kita waspadai, saya sudah sampaikan ke teman-teman di Polres Jakarta Timur yang menangani, tolong dicek, diperiksa urinnya, apakah dia mengonsumsi narkoba, kemudian dicek saksi-saksi apakah bau minuman keras. Ini juga penting, karena amuk massa ini bisa karena rasa frustrasi, tertekan, pengaruh minuman keras dan narkoba, dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi juga ada ketidakpuasan terhadap penegakan hukum. Misalkan dengan viralnya beberapa kasus ini kan akan mempengaruhi juga emosi publik. Jadi misalkan ada perilaku aparat yang melakukan perbuatan yang tidak manusiawi kepada masyarakat. Ini kan publik kemudian memaknai, wah ini ada saatnya pelampiasan kemarahan itu dilakukan. Nah, ini perlu dianalisa. Tentunya nanti hasil penyidikan ini akan mengungkap bagaimana kondisi di lapangan, kemudian bagaimana kondisi para pelaku. Karena bagaimanapun kalau kita melihat korban ini orang tua ya. Sehingga ketika kacanya dipecah saja kan sudah kelihatan itu orang tua. Tapi kenapa mereka tetap sampai dengan
katakanlah melakukan kekerasan menyebabkan kematian. Ini nanti akan didalami dalam pemeriksaan. Oke, tentunya itu menjadi pertanyaan juga tadi ketika Pak Benny menyatakan mereka berteriak maling untuk bisa mendapatkan perhatian, dibantu daripada hanya meneriak terserempet atau kecelakaan. Artinya apakah itu mengkonfirmasi bahwa mereka memang tujuannya adalah untuk melukai, mengeroyok karena sebagai bentuk ketidakpuasan tadi kepada aparat kepolisian ketika mereka mengalami sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai. Ini dalam arti terserempet tadi, Pak Benny. Ya, yang pertama tentunya yang terserempet ini kan marah. Sementara dia kalau bergerak sendiri, dia tidak tahu isi mobil itu berapa orang dan sebagainya. Maka cara memprovokasi massa dengan menggunakan kata maling tadi. Nah ini tentunya nanti akan terungkap di pemeriksaan, motivasinya dia dan sebagainya. Tapi yang jelas dengan kata maling, maka publik akan lebih keras untuk menyerang dibanding hanya keserempet. Tujuannya memang menyerang berarti ya, Pak Benny? Biasa. Iya. Akhirnya provokasi itu menyebabkan penyerangan itu. Oke. Ada personel polisi pada saat kejadian di tempat kejadian perkara, Pak Benny. Pertanyaan masyarakat tentu juga kenapa tidak bisa mencegah pengeroyokan, tidak melerai pengeroyokan itu? Kalau menurut Pak Benny? Betul, jadi sudah kami konfirmasi ada 2 kendaraan polisi. Yang satu itu ikut mengikuti, tetapi masanya sudah banyak sekali. Sudah sempat melepaskan tembakan peringatan. Tapi massa tetap melakukan pengeroyokan. Kemudian dibantu mobil patroli dari Cakung. Itu juga coba membantu, tetapi datang setelah peristiwa terjadi. Artinya setelah selesai peristiwa, kemudian pelaku sudah mulai pada kabur, patroli Cakung ini baru datang. Jadi ada 2 mobil. Ada 2 mobil, ada sejumlah personil, tapi tidak mampu untuk bisa mencegah pengeroyokan itu, Pak Benny? Ya, yang datang pertama itu nggak mampu untuk mengatasi. Diberikan tembakan peringatan pun mereka tetap brutal. Oleh sebab itu, analisa saya, jangan-jangan mereka mengonsumsi miras atau narkoba sehingga mereka nekat, tidak takut lagi sama aparat. Oke, baik. Tapi ini masih dalam penyelidikan, sudah ada tersangka yang ditetapkan ya, Pak Benny, terkait dengan pengeroyokan ini. Ada 5. Nah, Kang Asep, sebenarnya bagaimana hukuman bagi mereka yang terlibat dalam pengeroyokan ini? Ada pidananya? Ya. Kalau dalam hukum dikenal ya pasal 170. Jadi barang siapa ya dengan tenaga secara bersama-sama kekerasan bisa menyebabkan rusak barang, luka orang, luka permanen bahkan meninggal. Nah dalam kasus ini kalau saya lihat sementara ya, sebentar sebelum nanti kita lebih jauh ini mungkin penyidik yang lebih tahu faktanya. Tapi kalau lihat pemberitaan nampaknya ini 170 ayat 2 angka 3. Jadi pengeroyokan ini penganiayaan ya secara bersama-sama dan terang-terangan. Tadi dengan teriakan maling tadi diikutin, nah kemudian akan meninggal dunia. Ini ancaman hukumannya dari mulai 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, kalau mati ya hukumannya 12 tahun. Kalau ini 170 ayat 2 angka 3 ya. Dan penganiayaan menyebabkan meninggal dunia ini, nah biasanya hakim bisa menjatuhkan hukuman berat. Tapi kecuali lain, kalau misalkan nanti penyidik lebih tahu bahwa ini tadi ada direncanakan dan sebagainya, pasalnya bisa berubah gitu kan. Tapi yang menarik tadi katakan Pak Benny, memang kan seharusnya terlepas apapun, apalagi memang tidak terbukti, yang bersangkutan sudah sepuh, nah masa yang begitu banyak kan harusnya melihat fisik yang bersangkutan itu kan dalam kondisi kok bisa melakukan itu, bahkan aparat sudah melakukan sebagai protap ya kan penembakan, tapi masa begitu jumlahnya banyak, ya, nah di luar kendali, nah itulah yang memang perlu diselidiki, jangan-jangan pelaku di samping hal-hal lain tadi, penggunaan narkotika atau alat-alat zat-zat tertentu yang memang mempengaruhi dia tindak brutal. Tapi sayangkan kok masa ikutan lagi gitu. Ini kan juga mereka ada faktor mereka tidak mengerti soal hukum pidana yang bisa menjerat mereka ketika terlibat dalam pengeroyokan hingga sampai akhirnya pun korban meninggal dunia. Apa sebenarnya hukum pidana yang menjerat mereka, bisa menjerat mereka, Kang Asep? Pasal 170 ancamannya dalam hal ini. Hukum hanya menyatakan kalau orang dengan tadi bersama-sama terang-terangan kekerasan menyebabkan meninggal bisa turut serta, ya, bisa membantu, ya. Nah itu yang nanti pasal dikenakan pelaku utama tadi yang teriak itu kan provokatornya yang memberikan provokasi tadi ya.
ya jelas itu pelaku utama karena dia menerapkan tadi maling, ya dalam satu yang belum tentu kan, bahkan bukan mungkin ya. Nah, ketika ini diikuti oleh sebagian masa yang malam-malam berkeliaran tadi dan ikut serta atau juga membantu, ya hukumannya sama. Hukumannya sama. Oke, pasal Ya. 170 KUHP. Ada 5 orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Ini kemungkinan juga masih akan terus bertambah jumlah tersangka yang dalam penyelidikan. Lalu bagaimana prosedur penanganan massa yang cenderung lebih beringas seperti yang terjadi pada pengeroyokan itu dan bagaimana keadilan bisa ditegakkan? Kami akan membahas di Sapa Indonesia Malam selepas jeda. Kang Asep, tadi kalau kita melihat kan ada hukuman atau pasal 170 KUHP yang bisa dijerat kepada tersangka terkait dengan pengeroyokan hingga menimbulkan korban tewas. Nah, sebenarnya bagaimana penegakan hukum seadil-adilnya terhadap pelaku pengeroyokan, terutama mendapat keadilan bagi keluarga korban? Ya, kalau lihat fakta sementara yang terungkap penjelasan dari kepolisian, saya pikir ya pelaku-pelaku terutama pelaku utama diganya hukum maksimal gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pembelajaran bagi siapapun bahwa tindakan pengeroyokan tanda petik penganiayaan menyebabkan baik luka maupun apalagi sampai meninggal, ya itu harus hukumannya berat terhadap siapapun. Karena jelas 170 itu ya dengan tenaga bersama, secara terang-terangan, kekerasan. Artinya apa? Hukum mengenal itu kesengajaan. Dia bahasa hukumnya lagi ya, dia mengerti bahwa dengan kekerasan itu dia memahami, dia menyadari bahwa itu akan apa yang akan terjadi gitu. Nah, kalau itu dibiarkan ya khawatir. Ada pembelajaran efek jerak ketika ada perbuatan tanda-tanda petik sekali lagi tadi teriakin maling, dia belum tentu maling gitu kan. Dia melakukan perbuatan itu harus digajar hukuman berat. Karena ini berbahaya. Seruan-seruan atau provokasi yang sifatnya dalam tanda petik memfitnah atau menuduh seseorang yang belum tentu dan dilakukan perbuatan melakukan harus dihukum maksimal. Ya kalau enggak, khawatir akan diikuti jadi menjadikan tradisi atau kebiasaan di publik ya ketika ada sesuatu masalah dengan teriakan maling, apalagi yang bersangkutan misalkan menggunakan zat-zat adiktif tertentu dan dia seenaknya sehingga publik tadi yang sejak awalnya ada rasa marah, rasa ketidakpercayaan tadi terluapkan, menyalurkan aspirasinya yang dengan cara yang salah, dan dia harus mendapat ganjaran hukum yang seadilnya tadi ya hukuman maksimal. Hukuman maksimal. Ada ganjaran terkait dengan hukum, ada pasal 170 bisa menjerat pelaku pengeroyokan, tapi pertanyaannya kenapa ini kita tidak hanya sekali ini kita melihat pengeroyokan, berkali-kali kita melihat tawuran atau pengeroyokan sejenis. Apa yang membuat akhirnya masyarakat tidak jera meskipun ada hukum positif yang bisa menjerat mereka ketika terlibat dalam pengeroyokan? Ya, tadi saya katakan kan salah satunya penyebabnya ketika penegakan hukum itu ya adanya tidak kesadaran masyarakat atau politik hukum yang tidak berjalan. Ketika politik hukum tidak berjalan tadi, karena ada oknum-oknum penegak hukum dari mulai penyidikan, penuntutan, putusan sampai di LP, ya menyebabkan ketidakpuasan. Misalkan paling gampang, kok hukumannya ringan, kok hukumannya diskon. Publik tidak percaya. Ya, jadi ketika ada dianggap orang melakukan perbuatan melawan hukum, nah kesadaran hukum masyarakat kan seharusnya diselesaikan secara hukum. Ya, nah, ini mereka menyelesaikan di luar hukum. Nah, ketika di luar hukum menyebabkan orang luka, menyebabkan barang rusak, sampai menyebabkan meninggal, harus ditindak. Nah, maka saya bilang kalau ini didiamkan penegakan hukum tadi adanya ketidaksadaran masyarakat dalam arti baik disengaja maupun bahkan diikuti tindakan-tindakan lainnya, ini perlu pembelajaran, perlu efek jerak, jangan sampai diulang. Jangan sampai terulang ya. Pak Benny, saat ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau kita melihat video amatir pengejaran korban di sekitar Tebet sampai ke Cakung, ada belasan orang yang menggunakan sepeda motor. Apakah hanya akan berhenti ke 5 orang tersangka ini saja yang dianggap sebagai provokator, atau semua orang yang terlibat dalam video itu yang terlibat dalam pengeroyokan bisa ditangkap atau dijerat, Pak Benny? Ya, saat ini petugas masih mengembangkan kasus. Tentunya langkah yang diambil diantaranya adalah mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di jalan raya sepanjang rute itu, termasuk gedung-gedung yang dilalui yang ada CCTV-nya, untuk mengidentifikasi plat nomor motor, kemudian nanti akan teridentifikasi siapa yang naikin motor itu. Sehingga nanti kemungkinan besar masih bertambah, bahkan mungkin nanti akan bertambah dalam konteks begini. Kan rute yang dilalui ini mungkin awalnya Sabtu, kemudian
rute sekian meter lagi nambah 2, nambah 3 sampai akhirnya terakumulasi di TKP. Nah ini nanti perannya akan kelihatan mana yang aktif menyerang, mana yang hanya melihat atau ikut-ikutan ngawal begitu. Nah nanti polisi akan mendalami, kemudian mengelompokkan mana yang jadi tersangka, mana yang jadi saksi. Dan keterangan yang bersangkutan nanti akan mengungkap bagaimana sih kondisi sesungguhnya pada saat penyerangan itu terjadi. Oke, perannya berbeda-beda, apakah pasal yang menjeratnya juga berbeda pula, Kang Asep? Ya, betul. Jadi kan nanti kan pasalnya bisa pasal 170, ya bisa juga pasal-pasal mungkin kalau dia menggunakan tadi yang disinyalir oleh Pak Denny dan menggunakan zat adiktif juga kena undang-undang narkotika juga kan. Nah, kemudian peran-peran tadi ya bisa yang menyuruh, bisa yang membantu, yang turut serta, nah itu akan dipilah-pilah oleh penyidik. Nanti dia pasal-pasalnya pasti juga tidak hanya pasal itu mungkin ya. Jangan-jangan juga ada tindak pidana lain sejak awal yang mungkin nanti polisi yang lebih tahu kan itu fakta ketika mungkin gelar perkara atau selama ini penyidikan berlangsung diungkap dari para saksi ketika full bucket pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi akan nampak peran dari mulai tadi korban itu ya berangkat dari tempat kejadian sampai tempat kejadian dan dikatakan oleh Pak Benny di situ peran-peran masing-masing ketahuan. Cuma menarik sebelum ini kan dari sekian jumlah orang itu ya saya pikir ada yang waras salah satu kok malah ikut-ikutan gitu kan padahal polisi sudah mengingatkan dengan tembakan gitu kan. Kenapa dari sekian jumlah banyak itu misalkan nanti maaf ya mungkin bahasa sederhana tar dulu itu orang tua misalkan tanya dulu gitu misalkan kok semuanya malah ikutan gitu itu yang jadi saya pertanyaan publik tuh kok terbawa semua dalam luapan-luapan yang memang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang manusia yang normal. Dan semua orang yang terekam dalam video amatir ini bisa semua dijerat ya, Kang Asep? Bisa, itu kan karena sejak awal perannya kelihatan kan kalau lihat dari video yang nampak kan ketika diikutin oleh mobil polisi, kemudian lihat motornya juga lihat di samping nggak ada pakai helm tuh lihat kan bisa dilihat tuh peran-peran itu kan sejak awal maaf ya saya katakan seperti salah petik ya perencanaan atau ingin meluapkan ya keamarahan tadi kepada salah petik yang diteriaki dari bahasa maling gitu kan itu seperti terluapkan ketika memang berhenti mobil itu. Oke, semua orang yang terekam dalam video itu bisa dijerat pasal dan juga ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pak Benny, sebenarnya bagaimana penanganan massa yang seperti ini? Tadi Pak Benny menyatakan bahwa sudah ada pihak kepolisian berusaha untuk melerai, mengeluarkan letusan peringatan bahkan, tapi tidak digubris, tidak dihiraukan oleh massa. Iya, mari kita melihat kasus-kasus sebelumnya ketika banyak balap liar dini hari. Contoh di Jakarta Selatan, polisi ketika mau menghentikan justru dikeroyok. Mereka malah menyerang balik, polisinya hanya 2 orang. Kalau polisinya nembak langsung ke para pelaku ini, justru nanti bisa disalahkan. Peluru jumlahnya terbatas, sehingga akhirnya terpaksa polisinya menyingkir. Nah ini tentunya ada kalkulasi risiko. Nah dalam konteks ini karena peristiwanya dini hari maka menurut saya untuk ke depan ini bagaimana kesiagaan dari aparat yang patroli, yang siaga ketika peristiwa ini dimungkinkan terjadi dini hari kemudian setelah mereka mungkin habis kumpul-kumpul entah itu konsumsi narkoba atau miras kemudian juga satu hal yang menurut saya perlu kita pahami bersama bahwa kondisi masyarakat sekarang yang terdampak COVID ini serius. Banyak orang frustrasi, banyak orang yang tertekan sehingga stresnya begitu berat. Ketika ada momen dia bisa melampiaskan, itu sudah tidak terkontrol lagi. Jadi saya melihat dalam konteks kasus ini seperti itu. Contoh, balap liar kan sudah disalurkan oleh Pak Kapolda Metro untuk di Ancol. Tapi mereka yang tidak terakomodir atau tidak bergabung dengan acara itu malam-malam kan masih keliling-keliling juga. Jadi kunci untuk bisa mengendalikan massa yang beringas seperti ini, Pak Benny? Salah satu segera untuk minta bantuan untuk ada backup kekuatan sehingga nanti kekuatannya itu berimbang dalam arti kekuatannya mampu untuk mengatasi massa. Kalau tidak, terbalik, polisi yang akan jadi korban. Oke, baik. Terima kasih Pak Benny Mamoto
dan juga terima kasih Kang Asep Iwan Irawan sudah berbagi pandangan terkait dengan kasus pengeroyokan kakek berusia 89 tahun yang viral. Saat ini masih terus dikejar oleh polisi siapa-siapa saja orang yang terlibat dalam pengeroyokan itu. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak.